Alhamdulillah semuanya sudah beres, urusan dapur sudah beres, rumah sudah dipel, dan toko juga sudah dibuka ya. Alhamdulillah sekarang sambil nunggu pelanggan beli ya kan, jadi kita sempatkan baca buku, belajar ya. Oke Besti, kita sharing ya sedikit, berbagi mungkin bisa dikatakan ilmu, tapi kalau ilmu kayaknya saya nggak punya ilmu ya kan, karena masih proses belajar juga. Oke Besti, saya memiliki prinsip ya kan dalam hidup. Tips nih buat kawan-kawan nih, kita ngobrol santai ya. Tips, ada juga banyak yang nanya sama saya nih, kenapa saya cepat kali move on gitu ya kan. Oke, gini tips agar cepat move on, atau tips agar sedihnya tidak berlarut-larut ya kan atas apa musibah masalah yang menimpa pada diri kita. Ini terkhusus buat yang merasa yang mungkin kehilangan, mungkin ditipu, ataupun mungkin pasangannya direbut pelakor ya kan, atau mungkin ini tips buat kawan-kawan yang sedang mungkin kena musibah, entah apalah, entah itu dicuri atau dibohongin atau apa itu. Nah, saya mempunyai prinsip dalam hidup ya sahabat soleha, agar tidak terlalu bersedih atas apa masalah, atas apapun itu. Prinsip dalam hidup saya itu adalah saya tidak pernah merasa memiliki, saya tidak pernah merasa menguasai sesuatu, karena saya merasa semua yang ada pada diri saya ini, bahkan jiwa saya sendiri ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang ada pada diri saya ini, baik itu pun harta, pasangan, anak, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak pernah merasa memiliki sesuatu itu, hal itu. Saya merasa semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak merasa kehilangan ataupun penyesalan gitu ya kan, sehingga kita cepat move on ataupun bisa ikhlas. Nah, ketika kita dititipi sesuatu itu, misalnya pasangan, anak, harta ya kan, orang tua, nah kita harus menjaganya semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Baik, misalnya pasangan aja lah contohnya, ataupun harta aja lah. Ketika kita dititipi oleh Allah itu harta yang melimpah atau rezeki yang banyak, maka kita manfaatkan harta titipan Allah itu dengan sebaik-baiknya, jangan disalah gunakan. Kita perbanyak bersedekah, menolong orang misalnya, ataupun kita gunakan harta itu untuk yang baik-baik gitu, tidak untuk hal yang buruk-buruk. Nah, terus misalnya kita dititipi Allah pasangan yang mungkin soleh, ataupun pasangan yang baik gitu kan, maka kita jaga, kita buat semaksimal mungkin bagaimana caranya pasangan yang Allah titipkan kepada kita itu tidak kita abaikan atau tidak kita hargai gitu. Jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita merawat, menjaga pasangan itu. Nah, terus untuk urusan anak juga demikian, kita semaksimal mungkin menjadi ibu yang baik, kita sekolahkan pendidikan yang baik, kita leskan atau kita asuh, kita didik agama ya dengan sebaik mungkin, kita kasih makanan yang bergizi, kita rawat semuanya. Pokoknya semaksimal mungkin kita jaga titipan Allah itu sebaik mungkin. Nah, jika pada akhirnya apa yang sudah dititipin oleh Allah itu hilang dari pandangan mata kita, ataupun dicuri orang, atau dirampas, ataupun diambil oleh Allah kembali, baik itu harta tadi ya kan sahabat soleha, maka kita tidak akan merasa kehilangan, karena semua itu kan titipan nih. Ketika diambil Allah lagi, ya udah kita ikhlasan. Nggak mungkin dong kita marah-marah ya kan sama yang nitipin. Udah dititipin aja kita bersyukur ya kan, masa ketika diambil sama Allah kita harus marah? Itu dosa besar ya kan sahabat soleha. Contohnya tukang parkir, begitu banyak mobil mewah-mewah parkir ya kan, ketika diambil lagi sama pemiliknya, misalnya rumah makan nih, banyak mobil parkir tuh. Nah, yang punya mobil ini makan, dititip sebentar sama tukang parkir. Nah, ketika selesai makan, yang punya mobil ini kan pergi.
Kan nggak mungkin dong tukang parkirnya marah-marah ya kan. Nah, kalau marah-marah nanti dimarah sama tuan yang punya mobil dong. Ditaboin ya kan. Nah gitu juga kita, ketika kita dititipi oleh Allah pasangan, terus dititipi Allah anak, dititipi Allah harta, maka kita jaga semaksimal mungkin, sebaik mungkin titipan Allah itu, jangan sampai kita rusak ya kan. Nah setelah kita jaga dengan baik dan kemudian diambil oleh Allah, maka kita harus ikhlaskan dong, karena kan kita cuma dititipin, jangan marah-marah ya kan. Apalagi sampai lama move onnya, sedih-sedihnya, wah itu nggak sadar diri ya kan sahabat soleha ya gitu. Jadi saya punya prinsipnya seperti itu, apapun itu, baik itu benda, baik itu anak, bahkan jiwa saya ini sendiri, ketika Allah mengambil nyawa saya sekarang ini aja saya sudah ikhlas gitu, karena ini bukan punya saya kan, punya milik Allah semuanya Allah kita. Dan bersyukurlah kita ketika kita sudah dititipi, ketika kita tidak merasa memiliki dan merasa dititipi, disitulah kita punya rasa syukur, karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah, dititipi oleh Allah itu harta, anak, dan pasangan. Nah gimana beda lagi nih, gimana kalau yang dititipi oleh Allah itu yang ambil bukan Allah, yang ambil itu adalah manusia, ataupun dicuri oleh orang, atau dirampas oleh orang yang tak bertanggung jawab, misalnya mungkin harta dicuri atau dikhianati atau dibohongi gitu ya kan, atau orang berhutang tidak bayar atau apalah gitu ya kan. Nah kembali lagi Besti, kita sudah menjaganya dengan baik. Nah sesuatu hal yang buruk terjadi pada titipan Allah itu semuanya kan tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah ya kan. Ketika kita sudah menjaganya dengan baik, lalu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dirampas atau dirampok ataupun dikhianati atau bohongi. Nah ketika sudah menjaga dengan baik kemudian diambil oleh mereka, ya sudah, ikhlaskan. Yang penting ketika barang itu bersama kita, kita sudah menjaganya dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah ketika diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya maka kita ikhlaskan aja. Mungkin itu semua adalah Allah ingin menguji kita, menguji kita. Bisa jadi Allah itu ingin menguji kita, kamu lebih cinta barang yang dititipi atau Allah yang menitipi gitu ya kan. Kalau kamu ikhlas berarti kamu merasa itu semua bukan milikmu, ya udah ikhlaskan aja sahabat. Nah urusan dia mengambil hak kita, hak yang sudah dititipi, tapi kan itu kan Allah yang nitipi sama saya gitu kan, sama kita gitu, kok diambil sama orang, ya sudah, itu urusan dia sama Allah. Kita nggak perlu repot-repot untuk mencaci maki, untuk memarah-marah, untuk balas dendam ya kan, merampokkannya kembali gitu. Kita sudah jaga semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita sudah berusaha untuk mengambilnya kembali ya kan, namun tidak juga bisa, ya sudah, ikhlaskan. Biarkan saja urusan dia dengan Allah yang punya barang itu, biarkan saja. Ayo lebih kuat mana? Kan lebih kuat Allah yang memiliki. Kita serahkan lagi kemana? Ya Allah, saya sudah menjaganya dengan sebaik mungkin, namun saya tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya dari dia gitu ya kan, dari orang-orang yang jahat. Biarkan aja Allah yang mengambilnya dari mereka. Oke, kita serahkan aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat soleh, jadi intinya dalam hidup ini jangan pernah merasa memiliki, tapi merasalah dititipi. Ketika kita dititipi, ingat, jaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai lepas. Kalau sudah lepas nanti kamu akan menyesal. Tapi kalau kamu menjaganya dengan baik, ketika terlepas kamu tetap berterima kasih, kamu tidak ada penyesalan di kemudian harinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.